والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Banyak kan begitu yang saya perhatikan di TikTok ini. Jadi tidak ada ya, saya simpulkan sekarang memang tidak ada orang Kristen itu yang benar-benar paham apa itu hadis, apa itu Quran. Jadi karena Al-Quran itu tulisannya yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah lam, kaf, ra, hamzah, dan nun. Jadi Al-Quran itu bukan terjemahannya, bukan. Itu salahnya di situ orang-orang ini. Makanya saya bilang kalau setiap herdi itu ingin bernarasi tentang aku, saya bilang hentikan ini, gak usah. Situ seolah-olah ingin menjelaskan isi rumah saya, padahal siapa yang lebih tahu isi rumah saya dengan Anda gitu loh. Jadi Anda yang seolah-olah ingin menjelaskan isi rumah saya, yang mana itu saya sendiri sudah tahu isinya gitu loh. Jadi tidak mungkin Anda lebih paham isi rumah saya ketimbang saya sendiri, kan gitu. Itu aja logikanya. Itu yang heboh sekali kayak kiamat. Menurut saya itu nasi sampah semua memang. Memang karena nggak bakalan bisa mereka paham tentang Al-Quran, nggak bakalan. Meskipun mereka bisa bahasa Arab, bisa baca Arab, tulisan Arab dibaca. Untuk mengenal sampai ke maknanya itu nggak mungkin bisa mereka. Betul. Jadi nggak usah didengerin, stop aja langsung kalau misalkan mereka bernarasi apa ini, bahas tafsir apa segala macam. Tafsirnya aja pun itu juga terjemahan. Padahal nggak begitu. Kita di pesantren itu yang pelajari itu lebih dari itu gitu loh. Di mereka ini coba tanya aja Kristus, bingung mereka menjawabkan itu. Apa arti Kristus yang sebenarnya? Bingung. Itu kemarin mau menjelaskan Quran ke saya, mau menjelaskan Quran, saya bilang nggak usah jelasin tentang isi rumah saya yang lebih tahu tentang isi rumah saya bilang. Dengerin dulu kata temannya biar dijelasin sama Herdi lo, kata saya bilang kan. Saya bukan orang gila. Anda kan mau mendengarkan Herdi kan sama-sama gilanya, saya bilang. Mana mungkin rumah saya yang mana saya tahu tentang apa yang ada di dalamnya mau dijelaskan sama orang lain, kan itu gimana kan gitu. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum. Abang Muhammad Robi dan Martinus. Salam, selamat siang. Waalaikumsalam. Aku agak menanggapi sedikit, cuman 1 detik. Tadi kan sampean bilang bagaimana mereka tahu isi rumah saya, bagaimana mereka menerangkan isi rumah saya. Bisa jadi loh Bang, kalau mereka pernah tinggal di rumah Abang. Itu satu ke situ. Tapi yang saya perlu tanggapi begini, soal kita yang beragama ya. Ada klik suara saya? Halo? Ya, jelas. Ya, saya cuma menanggapi begini. Jika saja orang Islam itu luar biasa dan maha, maka akan bisa membuat seluruh isi dunia menjadi agama Islam. Dan jika saja Tuhannya Hindu itu hebat luar biasa, maka akan bisa membuat umat Hindu seluruh dunia. Dan juga kepada orang Kristen, jika saja Tuhan itu dipercaya hebat, maka akan bisa mengkristenkan seluruh dunia. Jadi kalau saya pribadi mengatakan begini, menanggapi, kita itu sudah didesain oleh Tuhan itu berbeda-beda. Dan itu mungkin sudah sebagai rencananya. Karena saya tidak bisa memilih saya dilahirkan di agama mana. Saya tidak bisa memilih itu. Dan sampean juga sama. Dan kalau saya menanggapi begini saja, saya setuju tadi dengan Bapak itu. Oke, kalau Muslim kita tanya, kita dari orang Kristen kita bertanya ke Muslim, ya sudah. Soal puas atau tidak puas dengan jawabannya jangan berframing, jangan berasumsi. Sama juga Islam juga jika menanyakan sesuatu tentang isi kitab kepada orang Kristen, begitu diterangkan jangan dibantah. Soal Anda tidak puas dengan jawabannya tidak masalah. Jadi itu kalau menurut saya ini kalau menurut saya sudah sebuah rencana Tuhan yang sangat indah buat kita manusia di dunia ini berbeda-beda untuk menyatukan
kebaikan dan kasih karunia. Begitu menurut saya, Bang. Oke, terima kasih. Saya tanggapi karena ini main logika. Jadi gini, kenapa Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Kuasa tidak membuat semua menjadi Islam? Saya kasih analogi ya, Bangku. Apakah seorang kepala sekolah tidak bisa membuat lulus semua murid-muridnya tanpa melalui ujian? Bisa. Tanda tangan aja semua ijazahnya lulus semua. Tetapi apakah lulusan-lulusan ini berkualitas? Tidak. Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama kualitas. Allah adalah menciptakan manusia ini untuk diuji. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan, maka kami tidak maksa. Belajarlah. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Maka ketika ada umat-umat yang berbeda, ya ini secara internal abangku ya, bahwa sesungguhnya agama, saya akan minta bukti dari kitab suci manapun, dari kitab Hindu tertua manapun, dan dari kitab termuda manapun yang pernah menjustifikasi sebuah agama sebagai sebuah landasan dari beribadah atau mempunyai syariat. Innani anallaha la ilaha illa ana. Tiada Allah, Tuhan itu, akulah Allah Tuhan. Sebagai sebuah rujukan. Terus Islamlah yang agama yang aku ridhoi. Di dalam kitab-kitab suci yang lain, Bang, tidak ada merujuk kepada penamaan atau proper, yang artinya agama yang satu-satunya yang diciptakan oleh Allah itu sesungguhnya adalah Islam. Yang berbeda-beda itu yang menciptakan adalah manusia. Ini secara logika, secara hakikat. Nah, kenapa kenapa Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menjadikan semuanya Islam? Bukan tidak bisa, tetapi justru diuji di situ. Seperti analogi saya tadi. Kepala sekolah bisa membuat semua tanpa ujian, udah tanda tanganin aja jasa semua lulus, sudah semua lulus. Apakah lulusan ini berkualitas? Tidak. Maka di situ ada ujian. Maka sesungguhnya dunia ini adalah ujian. Mereka yang lulus atau yang tidak lulus. Mereka yang bisa mengikuti perintah-perintah Allah ataupun tidak. Mereka yang bisa menemukan kebenaran atau tidak. Maka di dalam Islam kalimat pertama adalah la ilah, tidak ada Tuhan. Jadi kita berpijak pada pikiran tidak ada Tuhan. Ateis. Illallah, baru merujuk kepada penemuan sebuah pemikiran Allah lah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa Islam dosanya itu dicatat ketika umur 13 tahun atau 14 tahun atau ketika akil balik? Karena di sana otaknya sudah bekerja, logikanya sudah berjalan, bisa membedakan salah dan benar, sehingga tanggungan dosa mulai diperhitungkan. Ketika belum akil balik, tidak. Karena Islam adalah agama yang berpikir, agama yang harus menerapkan segala tindakan itu berdasarkan pikiran, berdasarkan logika, dan berdasarkan bagaimana rujukan antara salah dan benar. Tetapi di dalam, mohon maaf, di dalam ajaran Anda, bayi yang baru lahir sudah menerima dosa, sedangkan dia tidak salah, tidak tahu salahnya apa. Islam tidak seperti itu. Semua bayi yang dilahirkan adalah kesucian itu sendiri, merujuk kepada fitrah, sehingga baru dirujuk sebagai sebuah penilaian ketika dia akil balik. Jadi bukan Allah tidak bisa membuat semua Islam, bukan. Tetapi di situ adalah nilai ujian. Kalau Anda menciptakan seperti itu adalah ciptaan Allah semua, ciptaan Tuhan semua. Ya, harusnya mereka benar semua dalam posisinya. Iblis ciptaan Tuhan, Bang. Apakah artinya ketika iblis benar kita juga harus menghormati iblis? Justru iblis diciptakan untuk menjadi ujian kita. Apa sesungguhnya ujian manusia di dunia? Yaitu ketika kita melawan hawa nafsu kita yang iblis itu yang menggoda kita. Jadi itu, Bang, ya. Bukan berarti ini sebenarnya khas pikiran agnostik ya, basic pendapat Anda itu agnostik atau yang membawa semua sama, semua yang penting taat kepada Allah. Tidak seperti itu. Sepintar apapun Anda, secerdas apapun Anda, ketika Anda tidak masuk ke dalam sebuah sekolah secara resmi, tidak terdaftar secara formal, secerdas apapun Anda tidak akan mendapatkan ijazah. Itu, Bang. Itu setuju, Bang, tentang keterangan Anda tentang Islam itu saya setuju. Setujunya ya memang begitu pemahaman Anda sebagai umatnya, bahwa mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya itu saya setuju. Itu dengan pemahaman sampean sendiri. Tapi jangan lupa, Bang, di kitab lain juga ada yang menyatakan tiada Tuhan selain Allah. Ya karena mereka mempercayai itu, makanya mereka mengikuti dan mengimani. Maksud saya tadi kan, Bang, begini. Kita diciptakan berbeda-beda ya. Dengan catatan kita harus saling menghargai tentang itu. Jika sampean tadi menerangkan tentang keimanan Anda, ya saya paham karena itu memang ajaran Anda. Cuman banyak di apologet dan di debater itu yang ingin menyamakan persepsinya kepada orang lain. Ya ini karena tadi kan, Bang, Abang singgung analoginya sebagai anak sekolah. Kepala sekolah bisa meluluskan
seluruh muridnya, tetapi kualitasnya yang dilihat. Bagaimana Bang itu mau Abang samakan ke analogi tentang keimanan? Soalnya begini, saya dilahirkan tidak tahu apa-apa loh Bang. Contoh, saya dilahirkan di keluarga Kristen. Ya nggak mungkin saya masuk Muslim karena saya sudah didoktrin dan diajari dari kecil gitu loh Bang. Jadi soal itu analoginya menurut saya oke lah, mungkin 50% ya. Tetapi ini dari lahir kan, belum mengenal dan kita dikenalkan itu. Jadi itu maksud saya Bang. Oke, kalau sampean tadi menerangkan tentang keimanan sampean, ya terima karena itulah ajarannya. Cuman itu tadi, jangan berasumsi jika di seberang sampean juga ada yang menerangkan tentang ketuhanannya. Gitu maksud saya loh Bang. Oke, terima kasih Bang. Gini Bang, apa yang Abang katakan ya, bahwa Boleh nambahin nggak? Oke, sebentar ya Bang. Kalau Abang lahir dari keluarga Kristen, maka di Al-Qur'an Karim juga ada firman Allah. Ya, sesungguhnya mereka yang menjadikan mereka itu Nasrani, Yahudi, Majusi itu adalah orang tua mereka. Memang benar. Ya, memang benar. Tetapi bukti bahwa ada mu'alaf yang setelah akil balik menemukan sebuah kebenaran dalam sebuah pencarian, artinya kan berpikir. Ya, seharusnya mereka juga ada loh yang la ilaha illallah. Oke, kita rujuk kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, langsung kepada Muhammad Rasulullahnya. Muhammad Rasulullah itu adalah seorang rasul, seorang nabi. Maka di dalam Quran surat Yasin, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Suaranya ketelan Bang, suaranya jauh. Tes. Oke, sip. Oke. Di dalam Quran surat Yasin, maka kita merujuk kepada ajaran atau nabi-nabi itu semua membawa kepada kita jalan yang lurus Bang. Semua, bukan hanya Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tanpa melalui aku maka tidak ada keselamatan. Bukan cuma Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim semua nabi-nabi adalah pembimbing kepada jalan yang lurus, keselamatan kepada kehidupan. Di dalam Al-Qur'an surat Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim, dan seterusnya. Petunjuk jalan wahai engkau Muhammad, sesungguhnya engkau adalah berdiri di jalan yang lurus seperti nabi-nabi terdahulu, seperti utusan-utusan terdahulu. Semua utusan-utusan Allah itu adalah membimbing kepada ketauhidan itu sendiri. Nabi Musa jalan kebenaran bagi umatnya, Nabi Nuh kebenaran buat umatnya, Nabi Daud kebenaran buat umatnya, Isa alaihissalam kebenaran buat umatnya, Nabi Allah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya, sebagai final destination kita, maka rahmatan lil alamin sebagai jalan kebenaran juga. Jadi kalau masalah jalan kebenaran bukan klaim dari Yesus itu sendiri. Itu yang pertama Bang. Yang kedua, kalau mereka mengatakan la ilaha illallah sendiri atau ketauhidan sendiri, bahwa mereka juga punya loh la ilaha illallah. Oke, kita masuk ke ranah deskripsi Bang. Kita masuk ke ranah diskusi yang bersifat universal. Apa deskripsi dari Tuhan mereka sendiri? Nah, itu kita rujukan. Makanya sebentar Bang Topan, di mute dulu Bang Topan sebentar. Ada apa ya? Ketika Yesus dianggap sebagai Tuhan, maka di sana adalah konsep metodologinya yang harus kita lihat, kita lacak untuk masuk ke ranah diskusi. Karena kalau ranah gini masuk keimanan, seperti kata Edis, membosankan ya Edis ya, masuk ke dogma dan doktrin ya, keimanan. Kita masuk ke ranah yang bersifat universal, bersifat umum. Apa deskripsi Tuhan itu sendiri? Apa deskripsi sebagai Sang Maha Pencipta? Karena di dalam KBBI, Tuhan itu apa sih? Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan itu adalah eksistensi tertinggi. Maka kita rujuk kepada Bible Anda. Apakah Yesus itu adalah eksistensi tertinggi? Ternyata salah. Kita masuk ke rujuk universal loh. Saya nggak bawa doktrin loh. Ya, Yesus seperti di dalam Bible Anda, segala firman yang telah kuterima telah kuberikan. Dia utusan. Ya, sesungguhnya apa yang keluar dari mulutku bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Dia utusan. Yohanes 17 ayat 3. Apakah hidup yang kekal itu? Yang kekal itu adalah mengenal Bapa satu-satunya Tuhan dan Yesus Kristus sebagai yang kau utus. Jadi ketika dia disematkan sebagai Tuhan, itu melawan KBBI. Ini yang selalu diputar ulang-ulang dengan segala dalih
sekarang lagi muncul katanya itu Tuhan Janaka, raja dari Pamalayu, dikatakan sebagai Tuhan juga. Betul, Rob itu bisa bermakna dua. Sama kata Edis tadi, saya juga paham makna Rob itu. Sebagai penguasa bisa. Yusuf juga pernah menyebut tuannya itu Rob, betul. Tetapi kekuasaan bagian mana? Tadi Edis membuat analogi Thailand, raja Thailand itu juga apakah dia Allah? Tidak. Kekuasaannya seperti apa? Apakah RT itu juga presiden? RT juga punya kekuasaan loh, tapi tingkat RT. Tetapi tingkat kekuasaan tertinggi ya tentu presiden. Nah, di dalam alam semesta ini semua penguasa, semua menjadi raja. Bahkan kita pun penguasa atas diri kita sendiri. Seorang suami penguasa di keluarganya, seorang RT penguasa di RT-nya. Jadi analoginya adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Tuhan itu penguasa alam semesta. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Menciptakan langit dan bumi, menjaganya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Akulah Allah Tuhanmu. Sorry, saya agak acak dikit ya, saya agak acak dikit terjemahnya biar agak memperjelas penjelasan saya. Disinilah letak bagaimana eksistensi Tuhan dipertaruhkan. Apa itu menciptakan alam semesta? Karena Sang Maha Pencipta tentu yang Maha mengatur dan Maha mempunyai, memiliki. Apakah Yesus pernah menciptakan alam semesta? Oh iya, ada di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan karena Dia. Karena Dia, bukan oleh Dia. Karena berarti apa? Cuma sebagai alasan. Saya kasih analogi. Saya menciptakan sebuah gedung yang indah karena istri saya. Apakah yang menciptakan itu istri saya? Tidak, yang menciptakan saya, tapi alasannya adalah untuk istri saya. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini, Bang, yang saya agak panjang, yang kadang membuat sebuah ambiguitas tinggi dalam sebuah argumentasi. Maka kenapa ada terjadi dialog seperti ini? Karena baku dalam sebuah standar parameter diskusi itu tidak disepakati. Kita berbahasa Indonesia tentu kesepakatannya adalah KBBI dalam menerangkan sebuah argumentasi. Sehingga kata Tuhan di sana harus dirujuk pada KBBI, bukan kepada gereja. Ya. Terima kasih salah. Maaf bang, saya potong bang. Maaf saya potong. Saya mau bertanya nih. Nanti abang ingat ya, abang teruskan. Kalau saya potong maaf. Tadi kan 15 menit yang lalu abang bilang begini, ada statement abang saya dengar begini. Seluruh orang Kristen tidak mengerti akan isi Al-Quran. Jangan mau jika mereka menerangkan, atau tadi abang bilang orang Muslim pun ada juga yang kurang paham ya. Jika ada yang kurang paham, tapi mereka bertanya kepada orang Nasrani, jadi nggak nyambung. Jadi sebenarnya apapun ceritanya, jangan mau jika orang Kristen menerangkan segala sesuatu tentang isi hadis Al-Quran dan lain-lain. Tetapi di menit sekarang, 1 menit yang lalu Anda sudah menerangkan kitab orang lain. Jadi bagaimana menurut Anda ini? Dan satu lagi tadi ya, abang bilang begini, karena banyak juga yang dari murtad ya, dari kekristenan